now we are at Nissan Make Night ya. Di sini kita lihat dia punya desain yang cukup unik ya. Very fresh, very new of course. Dan di sini bisa dilihat ya, grill yang gede ini gue suka banget ya. Ini dibilangnya wavy night atau lebih prefer kayak diamond cup gitu kalau buat gue pribadi. Lampu semua udah full LED ya. They have that nice body kit ya. Body kitnya dia agak keluar gini. Ngeberi tampilan yang cukup sangat agresif aja menurut gue gitu. For some reason gue suka sama tampilannya Nissan Make Night ini dari depan. Alright, and after this we going to move along to the bagian side-nya ya. Alright, kita ada bagian sampingnya ya guys. Dan itu bagian sampingnya menurut gua, mobil ini menurut gua sangat rally ya. Look-nya ini rally banget. Dia tinggi banget. High clearance tinggi banget ya. Dan seperti lu lihat ini ada body protector-nya atau mereka bilangnya side skirt atau body kit ya. Atau side fender. Menurut gua ini lebih prefer ke body protector sih kalau menurut gue. Karena dia seperti biasa untuk mobil kayak gini pasti dia punya body kit atau side skirt yang tingginya segini-segini. Hampir setengah body ya. Sama over fender di bagian belakangnya juga yang bentuknya membuat mobil ini tampilannya lebih auto ya. Atau all terrain gitu. Ya, segala medan gitu. Untuk velgnya sendiri sama bannya ini dia pakai velg ring 16, pakai profil 60 ya guys. Ini jelas sekali kalau bannya ini memberikan kesan mobil ini pada mobil all terrain ya guys. Tetap masih kelihatan keren untuk buat dipakai di mobil jalan raya. Tapi untuk ini dengan tampilan side skirt dan over fender yang besar seperti ini, gue yakin banget mobil ini lebih keren kalau dengan tampilan semi off-road atau all terrain. Overall, it was nice. Alright guys, sekarang ini kita ada di bagian belakangnya ya. Menurut gue untuk bagian belakangnya untuk Nissan Make Night ini menurut gue cukup menarik ya guys. Seperti lu lihat ya, ini untuk tipe yang paling tertingginya dia udah two-tone ya. Jadi ada atasnya hitam, kemudian untuk bagian bawahnya itu mengikuti apa yang mobil ini kita pilih. Dia udah ada shark fin, udah ada defogger juga, and then ada camera 360, parking sensor, dan gue seneng banget sama bentuknya ya. I don't know, something really fresh aja. Untuk mobil-mobil di kelas ini menurut gue mereka mempunyai karakter masing-masing ya, kayak misalnya Daihatsu, Rocky, kemudian ada Toyota Race, dan kemudian ada Nissan Make Night. Menurut gua mereka memiliki desain-desain yang menurut gua cukup menarik ya. Alright. Alright guys, sekarang kita ada di cabinnya Nissan Make Night ya. Di sini I have to be honest with you guys, dari desain interior sedikit ini agak sedikit nggak biasa ya, seperti kebanyakan mobil sekelasnya. Dia punya dashboard yang really fresh ya, benar-benar baru ini ya guys. Untuk dashboardnya ini, it's very driving oriented, which is dia agak memiring ke arah driver semua. Ini mengingatkan gue sama mobil HR-V ya, atau mengingatkan gue pada mobil Honda HR-V yang menghadapkan dashboardnya itu driving oriented. Berarti dia mengarah semuanya ke bagian setir gitu. Bisa dilihat sini dashboardnya bentuk AC-nya ya, bentuknya agak membentuk futuristik dan menggelombang. Dashboardnya sendiri ini ada kayak semi carbon or kayak model kayak kulit ikan gitu bentuknya. Tapi ini bukan it's just a texture aja gitu. Move along, di sini kita ke setir aja langsung ya guys. Ini udah tilt steering, tapi dia tidak teleskopik, tidak masalah. Dan it's very simple, nggak terlalu banyak feature di sini, tapi tampilannya di sini menurut gua as a car lovers ya gitu, tampilannya benar-benar fresh gitu guys. Nanti kayak kita langsung move along aja nih. Untuk bagian air conditioner, start engine-nya itu ada di sini. Dia bukan di sini ya guys ya. Jadi di sini kosong, ya startnya itu di sini.
menurut gue cukup unik. Di sini ada charging portnya, ada yang model 12 volt dan ada USB, dan di sini ada kompartemen aja. Untuk setiranya udah ada cruise control, dan kalau kita lihat dari bagian instrumen speedometernya ini udah digital ya. Jadi dia udah digital, tampilannya udah digital gitu. Well, I think it's more than enough, right? I think it's more than enough. Mach holders, untuk handbrake-nya juga belum elektrik, dia masih model tuas ya. Dan yang ini lucunya, ini bukan bukan console box ya, jadi ini cuma kayak handrest. Coba kita lihat dulu. Ya bener guys, ini cuman handrest aja, bukan console box. Bangkunya sendiri fabric ya, dengan sedikit tekstur yang menurut gua bentuknya bagus ya. Ini dia kayak bahan kayak semi jeans gitu. Ada leathernya juga dikit. Jadi ada beberapa fabric di situ. Nah, untuk posisi duduk, tinggi gue yang 179 180 ya kurang lebih ya guys. Seperti biasa ini gue lakuin seperti biasa untuk mengukur bagaimana duduk as a passenger di belakang gitu. Kira-kira duduknya kayak gimana posisinya. Ini posisi driving gue yang menurut gue nyaman buat gue ya. Seperti ini. Oke guys, jadi untuk Nissan Magnite 2003 yang tipe tertinggi ini juga dilengkapi oleh head unit 8 inci yang terintegrasi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Yang pastinya wireless guys, jadi nggak perlu banyak kabel melintang ke sana kemari. Yang kedua, ada kamera 360 yang terdapat di 4 sisi mobil ini yang membantu kita untuk lebih mudah dalam parkir. Dan yang ketiga, di sini ada lampu ambient light guys yang bisa di-adjust dari tombol yang ada di sini dan juga bisa dari handphone. Gimana guys menurut kalian? Keren kan? Oke, after this we're going to move to the rear at the passengers, and gimana posisi duduk di belakang passenger sini. Alright, let's go. Let's move along. Oke guys, right now gue udah di passenger seat ya. Seperti tadi yang gue bilang, gue duduk di depan itu dengan tinggi badan 179 180 ya. Kemudian di belakang ini sangat spacious ya. Ini lebar lumayan. Atasnya juga masih banyak spacious. Kaki gue juga spacious ya. Dan ini yang gue seneng dari mobil ini, mobil yang di belakangnya itu yang ininya landai. Itu for some reason nilai plus buat gue. Kenapa? Karena dia kalau kita mau pindah nih, kakinya tidak keganggu sama sekali ya. Ini menurut gue, I think most of car lebih bagus kalau sebenarnya bagian rearnya tuh dia nggak ada gundukan. Jadi lebih seneng kayak begini. Air conditioner di sini udah ada ya. Di sini juga ada colokan buat 12 volt ya. Well, di belakang, I think as a passenger seat, I think it's more than enough. Dan untuk bagian belakangnya ini, bangkunya ini dia udah nggak bisa di reclining ya. Jadi ini udah bener mati segini. Headrest, nah kurang lebih kayak gini nih guys posisinya nih. Untuk headroomnya sendiri ini masih jauh banget ya, masih banyak banget. Kaki juga very spacious ya. Di sini juga ada handrest. Wah, ini lebih bagus ya guys. Jadi di sini nih ada mug holder, di sini juga ada buat naruh handphone nih. Taruh kayak gini. Ya. It's very convenient. Dan di belakangnya ini dia nih udah ada tutupnya nih. Jadi untuk bagasinya dia nggak langsung bolong, dia ada tutupnya. Ya. Cukup nyaman. For some reason di depan dan di belakang itu tampilannya cukup agresif salah mobil ini untuk berkendara dengan cepat karena dudukannya terasa selain nyaman, tapi apa ya guys ya, dudukannya cukup posisi yang agresif gitu. Kurang lebih kayak gitu. Alright, after this we're going to see the garasinya ya, bagasinya. Alright, let's go. Alright guys, sekarang kita lagi ada wide on the rear of the vehicle ya. Kita di belakang mobilnya. And after this kita bakalan cek untuk bagian bagasinya aja. Seberapa besar sih bagian bagasinya ya nggak? Oke, let's go. Okay. Alright guys, sekarang let's just say ini small SUV ya, atau mobil little sport utility ya. Which is bisa digunakan untuk family atau which is buat anak-anak muda yang geraknya dinamis. Pasti butuh bawa tempat bagasi untuk bawa barang banyak. Seperti dilihat ya, di sini udah ada dua ini. Jadi dari atas itu dia bisa naruh barang di sini juga. Bagian bawahnya juga bisa ditaruh. Ini lumayan dalam ya guys. Ini taruh tangan gua.
Tapi dia emang nggak terlalu sampai sana. Tapi seperti biasa mobil ini bisa dilipat ke depan, ini itu bisa dicopot ya. Jadi lebih banyak spacious. Tipikal mobil mini SUV sih. And I think it's more than enough. Alright guys, so this is Nissan Magnite ya. Alright. Oke guys, jadi untuk Nissan Magnite 2003 ini dilengkapi dengan mesin 1000 cc, 3 silinder, 12 valve, turbocharged yang mempunyai tenaga 99 horsepower, tapi torsinya lumayan besar, 160 Nm. Nah, torsi ini mungkin bisa besar karena bantuan dari turbocharged-nya ya guys. Wow. Alright guys, after that our review for this car, this Nissan Magnite. Di sini sekarang sudah kita ada Mas Helmi, Mas Helmi dari Nissan. Bisa tolong jelaskan ke viewer dari Cars ID, menurut Mas Helmi ini apa sih menurut Mas untuk meyakinkan viewers kita kenapa harus naik ke mobil ini atau beli mobil ini, Mas? Yes. Ya, silakan Mas, tolong jelaskan. Untuk Nissan Magnite itu ada 2 tipe. Yang pertama itu Magnite, itu tipe yang 1000 cc turbo. Itu ada premium yang kelasnya di mana kelas itu paling tertinggi. Itu dengan harga variannya 310. Oke. Itu cc 1000 turbo. Kenapa dengan Magnet ini? Pertama, dia sudah ada kelengkapannya, itu kamera 360. 360 camera. Yes. Nah, oke. Dari harga itu kita dengan kompetitor yang di produk Toyota maupun Daihatsu, itu ada Rise dengan ada Rocky. Oke. Oke. Di sini Magnet ini poin yang paling utama yang belum dipunyain kelebihan oleh Rocky maupun Rise Toyota yang sama-sama 1000 turbo, yaitu di sini dengan kamera 360 dengan dia punya namanya cruise controlnya. Nah, ini sudah dilengkapin seperti itu, Mas. Baik. Jadi kenapa harus beli Ya, Nissan? kenapa harus beli? Oke, yang pertama itu kenyamanannya. Kenyamanannya. Untuk desainnya dia juga lebih Unik ya, bentuknya unik. ya. Ya, Right. oke. Itu kedua. Poin itu yang harus kita tonjolkan di mana dari kenyamanannya Nissan dan juga unik dia selling pointnya di situ. Kalau gitu Mas, kalau misalnya viewers pengen lihat mobilnya langsung atau mungkin mau Test beli atau mau bisa test drive juga ya? Bisa dong. Oke. Coba Mas, jelasin, bisa test drive, Oke. bisa menghubungi kemana dan sama siap. siapa gitu. Nah, Untuk Nissan dengan adanya di PRJ ini, pameran di PRJ ini, kalau Anda mau dengan Nissan Magnite, ini bisa test drive dan bisa hubungin di nomor saya, yaitu Helmi 0812-8766534. baik. Sekian. Cukup? Oke, terima kasih. Mas Dami, kalau gitu terima kasih buat waktunya hari ini. Sama-sama. Nah, semoga Dengan Mas nanti siapa? saya dengan Tobi. Oke. Siap. Siap. Oke. Kalau gitu, this is Todizilla from Cars ID. Back to you guys.